Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga tidak mendengar klakson kereta, seorang perempuan tewas di perlintasan kereta di Kabupaten Klaten dengan potongan tubuh tercecer sepanjang setengah kilometer. Kami juga akan mengajak Anda melihat keseruan tradisi perang obor di Jepara sebagai wujud syukur dan tolak bala. Gulai kepala kambing dengan penyajian mengerikan namun rasanya sangat nikmat. Seorang perempuan tewas mengenaskan akibat tertabrak kereta api Mutiara jurusan Bandung-Surabaya di perlintasan Desa Ketandan di Kabupaten Klaten Selasa pagi. Diduga korban tertabrak karena tidak mendengar klakson kereta yang akan melintas. Perempuan yang diperkirakan berusia 50 tahun ini tewas di tempat di perlintasan kereta Desa Ketandan di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Selasa pagi. Korban tertabrak kereta api Mutiara jurusan Bandung-Surabaya. Petugas kepolisian melakukan proses identifikasi tidak menemukan identitas pada tubuh korban. Tubuh korban juga hancur sehingga sulit dikenali lagi. Petugas harus menyisir sejauh setengah kilometer dari titik awal korban tertabrak untuk mengumpulkan potongan tubuh korban yang tercecer. Korban diketahui tertabrak kereta setelah warga sekitar mendengar bunyi klakson panjang dari kereta. Sono bunyi terus nggak seperti biasanya. Nah, setelah itu baru warga terasa kalau ada itu kejadian kecelakaan. Kondisi korban ini sudah belum bisa diprediksi karena sudah ambyar. Baik. Seorang wanita itu tertampar atau tertabrak kereta api jurusan Bandung Surabaya itu dari arah barat ke timur. Itu keretanya kereta api Mutiara. Kondisinya Pak hancur atau seperti apa Pak? Ya, informasinya itu dicek anggota itu terbelah beberapa bagian. Itu terpisah dari badan, kaki, tangan terpisah. Untuk identitas? Untuk sementara masih kita penyelidikan, masih kita cek. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten untuk divisum. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang perempuan muda diduga kuat tewas karena dianiaya usai dibawa ke rumah sakit oleh 2 pria tak dikenal. Kedua pria tersebut kabur meninggalkan korban di rumah sakit hingga akhirnya korban meninggal dunia. Korban merupakan tamu sebuah hotel berbintang di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang. Petugas Polsek Semarang Tengah mendatangi Hotel Citra Dream di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang untuk menyelidiki tewasnya seorang tamu hotel bernama Dian Novitasari. Korban merupakan warga Pondokopi, Durensawit, Jakarta. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari Rumah Sakit Dr. Karyadi bila perempuan muda berusia 29 tahun itu meninggal tidak wajar. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, korban diantar ke unit gawat darurat Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang oleh 2 pria tak dikenal menggunakan taksi. Kedua pria itu lalu kabur begitu saja saat satpam rumah sakit membantu membaringkan korban di ruang UGD. Namun pihak hotel yang dijumpai wartawan enggan memberikan keterangan terkait kematian tamu hotel mereka. Jika benar-benar belum bisa memberikan. Nah, tema membenarkan ada penanganan. Kepolisian datang ke sini benar ya, Pak ya? Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara awal dan meminta keterangan saksi. Dugaan awal korban mengalami kekerasan karena ditemukan tanda luka bekas kekerasan pada leher korban. Namun Polsek Semarang Tengah menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Kalau saya nangani ya nggak masalah. Ya. Kebenaran peristiwa saja. Jam berapa kan? Lagi berarti udah langsung aja sama Pak Kasih Mas ya biar enak. Pak Kasih. Sementara jasad korban masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk diautopsi. Polisi telah melacak keberadaan 2 pria misterius yang mengantar korban ke rumah sakit. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kabar memilukan datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Blora. Sekolah Dasar Negeri 1 Patalan terancam tidak mendapatkan satupun siswa baru pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2025.
Meski memiliki segudang prestasi, Sekolah Dasar Negeri 1 Patalan di Kecamatan Blora tidak menjadi rujukan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Bagaimana tidak? PPDB Sekolah Dasar di Blora ditutup pada 7 Juni kemarin. Tetapi hingga hari ini sekolah belum menerima satupun pendaftar baik melalui pendaftaran online ataupun offline. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak sekolah, termasuk jemput bola mendatangi taman kanak-kanak, ke rumah-rumah warga untuk menawarkan anaknya bersekolah di SDN 1 Patalan. Namun usaha itu sia-sia. Bapak Ibu guru sudah berusaha semaksimal mungkin datang ke warga karena kebetulan dari SD kita paling terdekat dengan Dukuh Karanglegi. Kendalanya memang karena keterbatasan calon siswa baru juga karena hanya berjumlah 5 dan sebelumnya ada 2 anak yang bersekolah di swasta. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan. Minimnya pendaftar disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah sedikitnya jumlah permukiman di sekitar sekolah. Selain itu, lokasi sekolah juga jauh dari jalan utama. Saat ini Sekolah Dasar Negeri 1 Patalan memiliki 33 siswa dan 3 diantaranya telah lulus. Arif Nur melaporkan dari Blora. Anda penggemar olahan makanan kambing? Jika iya, Anda harus coba gulai kepala kambing milik salah satu kedai makan di Banyumas. Meski penyajiannya mengerikan, tetapi rasanya dijamin bikin lidah Anda bergoyang. Makan daging kambing udah biasa, tapi kalau makan kepala kambing, gimana ya rasanya? Salah satu kedai makanan di Banyumas menyediakan gulai kepala kambing loh. Uniknya, makanan itu disajikan utuh, benar-benar masih berbentuk kepala. Sepintas memang terlihat menyeramkan, tapi bagi mereka yang menyukainya, makanan ini benar-benar lezat. Agar daging empuk, kepala kambing direbus selama 2 jam. Dalam satu bagian kepala, pelanggan dapat menikmati bagian lidah, kulit, mata atau otak kambing. Lidahnya tadi enak. Gimana? Empuk atau seperti apa? Iya empuk. Bagian-bagiannya jadi beda-beda. Waktu makan telinga, pipi, terus lidah itu unik sekali menurut saya. Bagi pengunjung yang tidak tega menyantap kepala kambing secara utuh, mereka bisa meminta kepada pihak kedai makanan untuk memotong kepala kambing menjadi bagian kecil. Gulai kepala kambing menjadi menu andalan di kedai makanan ini. Sehingga untuk menikmatinya pelanggan harus memesan terlebih dahulu karena stok kepala kambing dalam 1 hari terbatas. Yang kita tawarkan yang pertama sensasinya, jadi makan kepala kambing masih utuh gitu, masih utuh. Tapi sih bisa request juga, misalnya kalau minta dipotong-potong ya, kadang-kadang mungkin ada yang ngeri dan sebagainya, nggak tega gitu, bisa dipotong-potong. Gulai kepala kambing utuh dapat dinikmati 3-4 orang. Harga satu porsinya hanya Rp95.000. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Kami ajak Anda melihat sentra pembuatan ikan asap di Kota Semarang yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Ikan manyung buatan Bandar Harjo masih menjadi makanan favorit di tengah banyaknya makanan cepat saji. Selamat datang di sentra ikan panggang Bandar Harjo, Kota Semarang. Tempat yang sudah ada selama puluhan tahun kini masih tetap eksis. Mangut asap ini masih menjadi favorit. Hampir semua warung makan di Kota Semarang menyediakan olahan khas ini. Bahan dasar mangut terbuat dari ikan manyung dan ikan tongkol. Sebelum diasap atau dibakar, ikan dibersihkan terlebih dahulu dan dipotong menjadi bagian kecil. Setelah itu ikan dijemur kering. Jika kadar air sudah berkurang, ikan langsung diasap di atas arang tempurung kelapa. Di sentra pengasapan ikan ini ada 23 pembuat ikan asap. Salah satunya Sunardi yang sudah bertahan sejak 30 tahun lalu. Sebelum menjadi pembuat ikan asap, ia merupakan nelayan. Namun karena sulit melaut, akhirnya ia memutuskan untuk berjualan ikan asap. Sudah kira-kira ya 30-an tahun. Saya dulu kan bukan mengasap, nelayan. Nelayan itu kan kalau dapat ikan ya paling 20 kilo, 25 kilo dijual ke pasar kan kadang-kadang nggak habis. Sisanya itu diasap lalu dijual
mateng asapan. Dulunya begitu. Terus lama-lama seperti nggak bisa melaut, kan itu ada pasar ikan di sini. Ya kita ambil ikan di pasar ikan kayak asap. Ikan asap buatan Bandar Harjo tak hanya memenuhi kebutuhan kota Semarang, tetapi juga dikirim ke Demak dan Kendal. Harga ikan asap mulai dari Rp35.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Ali Mustafirin melaporkan dari kota Semarang. Warga lereng Gunung Sumbing di Kabupaten Temanggung berebut gunungan yang berisi sayur dan buah-buahan lainnya. Tradisi ini sebagai wujud syukur atas hasil panen dan memohon agar dijauhkan dari wabah. Warga Dusun Lamuk di Desa Legoksari di Kecamatan Telogomulyo, Kabupaten Temanggung langsung berebut 2 gunungan hasil bumi di tepian sungai usai kirap keliling desa. Dalam hitungan menit, seluruh hasil bumi, baik buah-buahan maupun sayur-sayuran sudah berpindah ke tangan warga. Mendapatkan hasil bumi dari gunungan yang sudah didoakan, diyakini warga akan mendatangkan kebaikan bagi mereka dan keluarga, serta seluruh warga desa. Mbak, dapat ini kacang panjang sama cabai merah sama bawang merahnya 1. Mbak ikut rebutan itu apa Mbak? Biar mendapatkan burger ya tadi kerbau ini. Harapan ke depannya Mbak? Biar semoga sukses selalu. Senang Pak, kita cuma dapat ini doang Pak. Mbak maksud dan tujuan Pak memperebutkan itu apa Mbak? Ini supaya nanti berkah dapat rezekinya. Tradisi ini disebut tradisi merti yang melewati serangkaian prosesi. Pertama, warga membersihkan wajah dengan air serta membasuh tangan dengan air suci. Ini sebagai simbol bersih diri, sumber kehidupan masyarakat serta pertanian. Setelah semua membersihkan diri, gunungan hasil bumi diarak keliling kampung menuju sungai, tempat di mana gunungan diperebutkan warga. Selalu bisa, kalau orang Jawa bisa, oh ini terus, hidup terus, sampai anak kesukaan. Tanaman unggulan di desa kami, khususnya di Lamuk Lego, ya apapun kondisinya, ya kita tetap harus menanam tembakau. Terkait dengan memang situasi saat ini, bagi petani tembakau kurang bersahabat dengan situasi cuaca yang mungkin kadang-kadang. Warga Dusun Lamuk di Desa Legoksari mayoritas bekerja sebagai petani tembakau. Mereka menggantungkan hidup dari panen tembakau tiap tahunnya. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.